Salam sejahtera untuk kita semua, para umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus yang selalu menyayangi kita semua. Pada saat ini, saya akan sedikit membagikan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab, yang saya beri judul Peran Istri dalam Pelayanan Keluarga Menuju kepada Kesuksesan Bersama Suami. Jadi bagaimana peran istri, dan istri memainkan peran yang sangat luar biasa dalam menolong suami. Saudara-saudara, kalau kita lihat saat ini, Yesus sangat membutuhkan wanita-wanita untuk memainkan peran yang sangat luar biasa. Kalau Yesus membutuhkan wanita untuk memainkan peran yang sangat luar biasa, berarti ada pesan khusus yang Tuhan mau berikan kepada seorang wanita yang harus diperhatikan. Itulah sebabnya ada 3 poin penting yang saya rindu mau bagikan pada saat ini untuk istri, agar istri dapat memperhatikan di dalam pelayanan dan juga di dalam rumah tangga maupun kepada anak-anak dan suami. Karena ketika suami itu sukses, maka istri yang memainkan peran di sana. Ada 3 poin penting yang saya rindu sampaikan. Poin yang pertama adalah peran istri dalam rumah tangga. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau istri memainkan peran di dalam rumah tangga, maka suami itu akan merasa nyaman. Nyamannya seperti apa, saudara? Mari kita lihat. Ketika istri menjaga anak maupun merawat rumah, dan ketika suami pulang, dia sambut dengan baik, maka kenyamanan dalam rumah tangga itu akan terlihat harmonis. Tetapi kalau suami pulang tiba-tiba istri semprot dengan sesuatu kalimat yang mungkin suami tidak terima, maka itu akan menjadi malapetaka. Itulah sebabnya istri-istri harus perhatikan supaya ini sangat baik di dalam kehidupan istri maupun suami dan anak-anak. Ketika istri memainkan peran, maka kesuksesan ada di sana. Hal yang pertama adalah peran istri di rumah tangga. Itu tercatat dalam Alkitab, dalam Amsal pasal 31 ayat 10 dan 11. Di sana dikatakan seperti begini. Amsal pasal 31 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan dia punya isi Alkitab dan mari kita dengar bersama-sama. Dia katakan begini, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi Alkitab mengatakan seperti begini, istri yang cakap. Ya, saya tahu dan saya percaya bahwa pada saat Tuhan menciptakan perempuan, itu sangat luar biasa. Sehingga Tuhan katakan bahwa istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Suami-suami yang beruntung mendapatkan istri yang selalu membuat harmonis dalam rumah tangga, itu adalah hal yang penting. Lalu ayat yang ke-11 dia katakan seperti begini, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi luar biasa. Kalau istri yang memainkan peran di dalam rumah tangga, maka suami itu tidak pernah berkekurangan. Itu poin pertama yang perlu kita dengar dan perlu kita perhatikan sebagai seorang istri. Kenapa dikatakan seorang istri? Karena dunia sekarang istri kebanyakan curhat bukan kepada Tuhan, curhat bukan kepada suami, tapi kebanyakan mereka curhat di dalam apa? Media sosial. Bahkan bukan sampai di situ. Dia berdoa. Dia nyatakan doanya di dalam media sosial. Sebenarnya media sosial itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah yang tidak pernah kelihatan. Itulah yang selalu menjawab doa kita. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Poin yang kedua adalah peran istri di gereja. Kenapa ini sangat penting? Kalau istri yang takut kepada Tuhan, maka dia akan memainkan peran, dan di sana banyak pelayanan yang akan dibuat.
kepada Tuhan dan suaminya itu sangat senang. Dan suami juga harus perhatikan. Di dalam ayat Alkitab, kalau kita lihat bahwa kehadiran istri di gereja pada setiap acara perbaktian membesarkan hati suaminya. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, peran istri adalah peran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tanpa kehadiran istri, suami pun akan mengalami sesuatu kekurangan. Itulah sebabnya pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, yang Dia ciptakan berikutnya adalah lembaga rumah tangga. Pada saat Adam diciptakan, Allah melihat bahwa Adam membutuhkan seorang pendamping. Itulah sebabnya Allah menciptakan Hawa sebagai penolong baginya. Dalam pesan firman Tuhan pada saat ini di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 28 dikatakan di sana begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada jemaat. Allah yang selalu menuntun istri, Allah juga yang menuntun rumah tangga. Itulah sebabnya istri-istri harus perhatikan. Di zaman modern saat ini, ada banyak istri yang tidak memperhatikan dengan baik. Sehingga ada banyak rumah tangga suami istri yang tidak berhasil ke depan. Kenapa? Karena pertama, dasarnya tidak ada Tuhan di dalam. Dasarnya tidak ada hal-hal yang baik. Sehingga banyak kekurangan yang terjadi di dalam. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran firman Tuhan pada saat ini menyampaikan kepada saya dan saudara bahwa firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Itulah sebabnya istri dan suami harus saling bekerja sama. Ketika istri menopang suami, maka kesuksesan itu akan terjadi di dalamnya. Itulah sebabnya pada saat ini saya ingin mengajak kita semua, para istri, para suami, agar selalu memperhatikan baik-baik untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam. Hai istri, jangan engkau selalu memperhatikan Facebook lebih daripada rumah tanggamu. Kalau engkau memperhatikan Facebook lebih daripada rumah tanggamu, maka rumah tanggamu akan menuju kepada kehancuran. Tapi mari kita membangun mezbah di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan kokoh di atas dunia ini sampai di surga, maka Tuhan akan selalu ada di sana. Saya percaya ketika istri memainkan peran dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu seperti taman Eden kecil yang selalu mekar dan selalu membawakan nama harum Tuhan di dalamnya. Kiranya pekabaran ini menjadi satu sukacita bagi kita semua. Dan akhir kata, biarlah kita selalu belajar firman Tuhan, karena Alkitab adalah pedoman yang menuntun kita ke surga. Itulah sebabnya rumah tangga adalah dasar di mana Tuhan pertama kali bangun di Taman Eden untuk manusia dapat perhatikan. Jangan main-main dengan rumah tangga. Karena ketika Anda main-main dengan rumah tangga, maka Anda akan celaka. Itulah sebabnya jaga rumah tanggamu ketika suami dan istri yang sudah berumah tangga. Jaga rumah tanggamu dengan baik. Karena di sanalah Tuhan hadir bersama Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan biarlah pekabaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu menuntun kami. Biarlah pekabaran ini dapat didengar oleh siapa saja yang rindu mendengarkan firman Tuhan, agar menjadi berkat dan terus menjadi kemuliaan di dalam rumah tangga dan membawa keharmonisan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.